Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Syahidul Bait, sekeluarga yang saya hormati, para asatid, para hujjaj, seluruh jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin pengajian malam Rabu, sekaligus dalam rangka haul almarhum Bapak Nasan bin Kotong dan juga Bapak Nasaruddin dan Ibu Sani. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lipat gandakan pahala kebaikannya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadikan daripada taman-taman surga Allah SWT. Amin ya robbal. Sudah amin juga udah. Sholawat sering salam semoga senantiasa melimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu berusaha untuk istiqomah, konsisten di dalam melaksanakan ajaran agamanya dengan mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini memang berbeda dengan malam-malam yang lainnya, malam Rabu-nya, karena ada perpaduan antara baju hijau sama baju biru. Tambah baju putih lagi. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda awal gitu, bisa selanjutnya kumpul juga gitu ya. Yang walaupun nggak semuanya, minimal kita bisa hadir dari malam Rebo ke malam Kemis ke malam Rebo gitu. Ya, tapi yang belum itu justru malam Rebo ke malam Kemis kayaknya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang almarhum ya, almarhum ini adalah sahabat saya dan sama-sama sebagai pembina Masjid Nurul Fajri. Ya, karena pimpinan Nurul Fajri itu ada 6 orang pada awalnya, termasuk almarhum Bapak Nasan bin Kotong ini salah satu pembina Masjid Nurul Fajri. Maka saya berharap kepada para putra, pada keluarga bisa mengikuti jejak langkah almarhum, itu rajin ke masjid. Karena beliau dulu selagi sehat pada rajin banget ke masjidnya. Ya, mudah-mudahan anak cucunya, mantunya juga rajin mengikuti yang terbaik dari beliau. Malam hari ini mungkin saya tidak banyak yang sampaikan, teman perlu sedikit saya luruskan. Kata takziah ya. Takziah itu mohon maaf digunakan ketika kita datang kepada keluarga mayit, itu namanya takziah. Misalnya di dalam agama dianjurkan takziah itu dari 1 sampai 3 hari. Bahkan di kita alhamdulillah sampai 7 malam ya umumnya. Jadi tidak setiap zikiran itu berarti takziah gitu aja. Tapi takziah udah pasti ada zikir di dalamnya. Itu jadi ini yang perlu saya luruskan, karena terkadang asal baca Yasin, baca tahlil udah takziah aja. Tidak demikian. Jadi takziah itu, kata takziah kalau kata Ustaz Iqbal mah dari kata azza yu'azzi takziatan, artinya menghibur. Tuh, kenapa menghibur? Menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumah. Bahkan di dalam kitab fikih, seandainya kita berada jauh dari keluarga,
kemudian kita datang ke itu udah sebulan atau 2 bulan bahkan sampai setahun, masih disunahkan kita datang kepada keluarga almarhum dalam rangka bertakziah. Ini mungkin sedikit saja saya sampaikan supaya tidak salah di dalam menerapkan bahasa. Untuk malam hari ini sedikit saya sampaikan berkaitan dengan pesan Sayyidina Umar. Ini sudah saya sampaikan sebagian di dalam khutbah saya Jumat kemarin kalau tidak salah, kalau yang tidak tidur ya waktu sholat Jumatnya. Ya. Saya tidur. Karena kalau di Darul Muqomah melek semua Pak. Ya. Tapi kalau di Nurul Baji banyakkan pules gitu. Sabda kayak kata Sayyidina Umar, Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal yang lainnya. Cuman ini pembahasannya mungkin sampai jam 12:30 ya. Boleh. Kali-kali. Ya. Yang pertama kata Sayyidina Umar, innallaha katama ridho fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat kepadanya. Jadi Allah menyembunyikan memberikan ridho dalam taat kepadanya. Oleh karena itu, menurut Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam memberikan syarah kalimat ini, maka hendaknya setiap orang yang beriman tidak menilai rendah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita laksanakan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ridho Allah dapat kita dapatkan ketika melakukan kebaikan yang sifatnya kecil. Oleh karena itu jangan menganggap remeh kebaikan sekalipun itu kecil. Ketaatan kepada Allah itu artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sekecil apapun yang namanya taat jangan dianggap rendah, jangan dianggap sepele. Karena bisa jadi, sekali lagi, ridho Allah bisa kita dapatkan ketika melakukan kebaikan yang sifatnya kecil. Itu yang pertama. Singkat aja, udah bisik-bisik sebelah saya, guru adem. Lanjut. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiyatihi, dan Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam maksiat kepadanya. Di Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kepadanya. Jadi maknanya sama seperti tadi. Menurut Syekh Nawawi Al-Bandani, jangan kita menganggap remeh dosa sekalipun kecil, apalagi dosa besar. Jadi kesalahan atau dosa sekalipun kecil jangan kita anggap remeh. Karena kita nggak tahu ketika kita melakukan kesalahan yang kecil justru bisa jadi kemurkaan Allah ada di situ. Jangan merendahkan namanya maksiat atau dosa. Jadi dosa itu kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Terkadang kita menganggap remeh dosa kecil. Jadi sekali-kali jangan menganggap remeh dosa sekalipun kecil. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kemurkaan Allah ada di situ. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar, wa katamallahu, dan Allah menyembunyikan Lailatul Qadri fi Ramadhan. Allah menyembunyikan malam Qadar atau yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yang puasa udah dikit lagi, ya. Sekarang udah Jumadil akhir ya. Udah Jumadil akhir, besok udah Raja Berwah, udah puasa lagi guys. Ya. Jadi Allah menyembunyikan malam Qadar atau Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Walaupun ada petunjuk dari Rasul bahwa lebih besar harapannya 10 malam terakhir. Ini apa maknanya? Bahwa di bulan suci Ramadan
hendaknya kita lebih giat menghidupkan malam. Artinya menghidupkan malam ini bukan dengan main gapleh, bukan. Ya, tapi justru dengan membuka Al-Quran, dengan kajian-kajian agama, gitu, dengan sholat-sholat sunnah, gitu deh. Jadi hidupkan dengan itu, karena siapa tahu justru kita ketika mulai melaksanakan itu, kita berbarengan dengan Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Jadi kalau misalnya kita pas ibadah di situ lagi sholat kita sama dengan 83 tahun orang congkeng. Kenal orang congkeng? Orang ngaso-ngaso, emang kuat. Oh, tapi kalau kita dapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah kita pada malam hari itu nilainya sama dengan 83 tahun. Karena itu disebut 1000 bulan. Itu yang keberapa? 3. Dikit lagi habis. Kemudian yang keempat, Allah menyembunyikan wa katamallahu awliya'ahu fi nasi, dan Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah manusia. Jadi Allah menyembunyikan aulia Allah atau orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang Allah cintai, yang kita kenal dengan wali atau waliullah. Kalau yang namanya bapak-bapak pasti jadi wali kalau punya anak wadon. Tapi itu mah wali nikah. Ini mah waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu ada di tengah-tengah manusia. Jadi kita nggak tahu di tengah-tengah kita ini ada salah satu, bisa jadi ada waliullah. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jangan suka menganggap rendah orang lain. Jadi jangan menganggap rendah siapapun yang ada di antara kita. Bisa jadi orang yang kita anggap rendah justru dia adalah waliullah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Bergaulah dengan manusia siapapun itu, baik itu manusia seagama maupun berbeda agama, tetap kita harus bergaul dengan pergaulan yang mulia dalam batas-batas yang tertentu. Ya, kecuali misalnya kita dalam masalah akidah memang tidak ada kompromi kalau dalam masalah akidah. Tapi dalam pergaulan itu sama, kita harus menghormati mereka sekalipun beda akidahnya. Sekali lagi, jangan kita menganggap rendah siapapun yang ada di sekeliling kita, karena kita nggak tahu, siapa tahu orang yang kita anggap rendah mereka adalah justru waliullah. Kemudian yang kelima, Allah menyembunyikan menyembunyikan ajal di dalam umur. Wa katamal ajala fil umri. Allah menyembunyikan ajal itu dalam umur kita. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah ketika menjelaskan tentang pembentukan manusia, bahwa ajal itu kan sudah Allah tentukan melalui malaikatnya pada saat usia kita 120 hari. Berapa? 120 hari, berarti pada saat usia kandungan 4 bulan itu sudah Allah tetapkan ajal kita. Karena yang dicatat pada malam itu adalah yang pertama rizkinya, dicatat oleh malaikat itu rizkinya, kemudian juga ajalnya. Nah, karena tapi ajal ini adalah rahasia Allah. Oleh karena itu kata Sayyidina Umar, ingat bahwa ajalmu ada di dalam umurmu sendiri. Allah sembunyikan di sana. Makanya sering terjadi innal mauta ja'akum faj'ah. Kematian itu terkadang mengagetkan dan mendadak. Betul apa tidak? Ya, oleh karena itu jangan kita menyia-nyiakan umur kita untuk menggunakannya, umur kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah umur kita ini untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu kan tidak hanya sholat dan ngaji doang.
Setiap yang namanya kebaikan itu adalah punya nilai ibadah. Kullu khairin ibadatun, begitu kan para ulama. Setiap kebaikan itu punya nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, mari sebelum ajal menjemput kita, kita manfaatkan umur kita untuk memperbanyak bekal buat bekal kita di alam akhirat nanti. Karena kehidupan di sana itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Yang terakhir, wa katama sholatal wusta fi khamsi awqatin. Dan Allah menyembunyikan sholat wusta ada di antara 5 waktu sholat atau sholat 5 waktu. Jadi Allah menyebut dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah oleh kalian sholat, terutama sholat wusta, dan laksanakanlah ibadah dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wusta ini menurut para ulama itu ada di antara 1 di antara 5 waktu. Entah itu di waktu asar, entah itu di waktu maghrib, entah itu di waktu isya, entah itu di waktu subuh atau di waktu zuhur. Tidak ada yang memastikan bahwa sholat wusta itu di waktu yang mana. Walaupun ada keterangan yang mengatakan bahwa lebih besar diharap bahwa itu di waktu asar, wallahu a'lam. Tapi sebagian besar para ulama berpendapat bahwa sholat wusta ada di antara 1 waktu di antara yang 5 tadi. Jadi kalau kita milih sholat asar saja karena ada wusta di situ, ya, karena sholat wusta itu sholat yang punya keistimewaan tersendiri. Bagaimana kalau bukan di waktu asar? Oleh karena itu, ini semua adalah merupakan suatu pendorong buat kita, motivasi. Jadi semua dari yang 6 ini memberikan motivasi kepada kita, khususnya dalam masalah sholat. Jangan milih-milih waktu sholat. Semua sholat harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana petunjuk Rasulullah bahwa amal yang paling baik adalah yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Jadi amal yang terbaik